Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmati Sabang Rencana Makmur Negara Indonesia dan episode tutorial etik 2. Nanti saya mohon doanya buat kalian semua supaya saya cepat sembuh. Soalnya aku kan ngomong saraman berjamu, jadi aku kadang nggak banyak bicara itu supaya nanti sakitnya cepat hilang. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana saya memilih acara yang untuk anak-anak. Jadi gini, kan setiap perkembangan anak-anak itu kan sebenarnya kan dimulai dengan proses belajar ya, mulai dari bayi yang pada usia bayi itu harus belum tentu tahu bisa ya, ataupun belum boleh melakukan pendidikan di televisi. Jadi basicnya dengan mainan terlebih dahulu. Nah, seiring dengan perjalannya waktu ya, seiring bertambahnya usia, anak-anak itu sudah lebih harus mengenal belajar lewat dari buku, lewat dari mainan, lewat dari alam dan lain sebagainya. Tapi itu saja tidak cukup. Lewat program TV pun juga perlu membutuhkan beberapa pendidikan, misalnya dari VCD. Mungkin zaman dulu tuh kan zaman kita masih kecil banget nih ya, aku tuh pernah video VCD pendidikan tuh selalu muncul sebagai hadiah dari sebuah merek kotak khusus seperti Nenkau, misalnya dari sekitar tahun 2002 sampai akhir tahun 2012-an 13. Nah, pada saat itulah juga berlaku lagi di tahun 2013 karena mulai fokus dengan dunia internet. Nah, perkembangan teknologi zaman ini sekarang ini membuat program TV Indonesia sama sekarang ini sudah semakin berkualitas dengan program pendidikan. Ya mungkin program pendidikan agama itu kan dulu kan masih sempat merajai ini ya, dikuasai anak-anak yang masih suka nonton. Namun tanpa kita sadari seiring perjalanan waktu ataupun beredarnya KPI, program pendidikan anak-anak itu pun sudah semakin hari semakin berkurang, cuman hanya berlaku di televisi tertentu saja, disebut saja RTV ataupun MNC TV. Nah, kalau jamnya terus menerus, padahal kan mereka ketika tanya di jamnya sekolah, anak-anak kan juga terpaksa tuh harus belajar di sekolah, sehingga mereka tuh merasa mereka liburan tuh tidak ada kita sama sekali ya. Bahkan kita sebagai penyayang saudara atau kakak yang masih tua atau muda, nah ini kita yang sebagai saudara yang lebih tua pasti akan merasa khawatir anak-anak mereka tuh lebih tertarik dengan hal-hal yang nggak berguna ya, atau dengan gadget. Nah, ataupun memilih atau sinetron yang tidak bisa mendidik. Nah, sebenarnya kita ketahui bahwa usia anak-anak dan sekolah itu kan sangat rentan ya dengan tayangan sinetron, sehingga mereka yang menonton menjadi merasa tertekan, merasa melakukan pengaruh negatif, atau pengaruh teman-teman yang sering dibully dan sebagainya. Padahal kan kenyataannya gini, kan ayahku pernah bilang TV itu kan sebagainya seperti racun. Ya maksudnya adalah pengracun itu peracun waktu anak-anak untuk membuat malas belajar ya, sehingga pada akhirnya mereka tuh tidak bisa berkesempatan masa depan. Nah, untuk dari itu, solusi yang paling tepat adalah bagaimana cara memilih acara-acara tepat TV yang mengawasi anak-anak dalam menonton TV ya, supaya ini tujuannya penting sekali bagi anak-anak yang masih sekolah berkuliah adalah supaya mereka tuh tidak terjerumus dengan hal-hal yang negatif seperti pengaruh hedonisme, pacaran yang tidak sehat, terus juga konsumtif, terus materialisme dan lain sebagainya. Ya memang seperti itu, program netizen sekarang tuh banyak yang mengatakan, para netizen tuh bilang itu adalah jangan ngomongin jauh-jauh, mengatakan itu nggak wajar atau karena nggak suka, nggak ada berkualitas gitu loh. Karena padahal mereka tuh menilai itu lebih sering nonton di internet ya. Ya itu juga pengaruh pada anak juga. Nah, untuk dari itu ada beberapa tips cara untuk mengawasi anak dalam memilih tayangan televisi adalah ini, pertama kenali dulu kode ratingnya ya. Jadi rating dari televisi ini ada kode kategori itu kan ada anak-anak orang tua, semua umur, dewasa dan remaja. Itu kata simbolnya sekitar ya. Kalau untuk abo itu sekitar anak dengan orang tua. Jadi tayangan televisi tersebut harus didampingi oleh orang tua, bukan hanya ayah ibu, tapi juga paman, bibi, kakek nenek ataupun kita sebagai saudara yang lebih tua. Terus sedangkan remaja bimbing orang tua tuh misalnya kita punya adik yang masih remaja, kita juga sama aja seperti itu. Terus semua umur tuh nggak harus selalunya buat anak-anak ya, tapi semua umur yang itu bukan anak tapi itu juga berlaku untuk anak-anak, remaja, dewasa, tua. Dan yang terakhir the D itu simbolnya dewasa. Ini berlaku untuk anak yang usianya di atas 17 tahun ke atas. Jadi bagi yang berumur 17 tahun ke atas atau 17 di bawah, jangan sekan-sekan untuk hal tersebut. Jadi karena memilih program pendidikan yang berkualitas. Nah, kemudian yang kedua perhatikan adegan yang ada program tersebut. Sebenarnya sinetron ya, sekarang itu kan bukan hanya sekadar karena ausitan yang enggak
yang buruk ataupun tapi pengaruh negatifnya itu seperti pacaran, hedonisme, kapitalisasi tidak sehat seperti kita lihat di Philadelphia itu adalah kasus anak di bawah 15 tahun memerankan acting sebagai istri ketiga. Nah itu kan sangat terlarang sekali itu bagi anak-anak yang masih sekolah. Maka dari itu, tinggalkan mengingatkan pada mereka yang menonton tersebut untuk tidak melakukan hal negatif karena kan atau kalau perlu uh, biasakan sebelum memulai hari ya. Pastikan jauhkan anak-anak dari pengaruh tayangan tersebut supaya tidak terjadi nyata. Kemudian yang ketiga, untuk usia sekarang ini awalnya dulu dengan program agama ya sebelum mulai hari. Kenapa seperti itu? Kan usia agama itu kan sangat penting ya di hidup manusia untuk beriman kepada Tuhan, masih kita beribadah dan melaksanakan kewajiban seperti agama masing-masing. Ini juga sangat berlaku untuk usia anak-anak, remaja, dewasa, dan bahkan sampai lanjut juga seperti itu. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah tentang tayangan kartun pendidikan. Mungkin kartun pendidikan sekarang ini kan sudah tercapai. Jadi kalau kalian yang perlu tahu, jika anak-anak tersebut tuh perhatikan adegan apa yang terlewat. Nah, gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya dengan bantuan VCD. Nah, tapi mungkin caranya agak sulit. Jadi kita harus nonton TV lebih dahulu, baru setelah itu tonton lewat VCD yang sudah kita beli. Jadi memilih program yang sudah kategori anak itu tuh harus ditambahkan dengan dari yang TV dulu. Kalau ada yang terlewat, harus dengan menonton VCD. Kenapa sih bisa lengkap loh? Supaya mereka tuh bisa memahami betul cerita yang perbedaan antara yang sudah diatur KPI dengan yang tidak diatur KPI. Kemudian yang keenam tentang tayangan kartun. Ya sejujurnya saya mau ngomong sama kalian tentang soal kartun ini bagi usia anak-anak mungkin di tahun 2000-an ya anak-anak tuh kan lebih suka nonton kartun. Nah akan tetapi tanpa kita sadari saya perkembangan zaman tuh ketika KPI menyerang kartun tersebut akan semakin hari semakin berkurang yang seperti yang bilang di awal tadi hanya berlaku untuk sesuatu tertentu saja. Jadi anak-anak tuh mulai cenderung bosan dan bagaimana cara mengatasinya dengan cara ini mereka tuh kan sudah bernostalgia. Jadi kita sebagai orang itu harus mendokumentasikannya dengan penuh usaha dan tawakal untuk mencari video yang paling aman untuk anak-anak supaya pada saat mereka menontonnya itu tidak pengaruh bosan guys. Jadi program TV itu ya kalau misalnya kartun sama KPI anggap aja itu maklum sakit pada penting karena memang tuh tadi memang kadang suka bernostalgia ya. Dan yang cara yang terakhir adalah cara yang terakhir untuk memilih program TV adalah mengenai film layar lebar. Nah, mungkin anak-anak yang merasa usianya sudah masuk alam remaja ataupun anak-anak mungkin zaman dulu anak itu kan film kartun kan sering kali ditayangkan di TV ya. Namun sering perjalanan waktu kartun itu hanya dibatasi oleh yang berada di luar perusahaan Disney ataupun Nickelodeon karena memang dari sejak Oktober 2021, Disney sudah tidak lagi berlaku untuk tayangan TV Indonesia maupun TV parabola karena harus ditutup. Karena kesemuanya kan berfokus pada Disney Plus Hotstar ya. Jadi anak-anak tuh lebih susah untuk mencari kartun yang paling awal anak. Bukan. Jadi maksud aku kartun sekarang tuh kan sudah mulai susah ditayangkan di TV di setiap momen liburan. Hanya berlaku untuk itu saja seperti yang aku bilang ya. Jadi untuk cara mengatasi hal perkara tersebut adalah downloadnya dengan lewat internet layar kaca. Seperti kita contoh kita aja di web seperti kan contoh di video materi tentang nanti sebelumnya cara mendownload film internet itu kalian bisa cari film kartun apa yang paling kalian sukai daripada sekedar harus membeli lewat VCD. Kenapa? Karena kita tujuannya untuk menghemat uang dan biaya untuk membeli VCD yang harganya terlalu mahal. Jadi mendownload lewat internet ada cara yang paling aman ya. Nah, jadi sekian dulu tips. Jadi pesan-pesan terpenting bagi usaha anak nih. Untuk usia anak-anak yang remaja, kalian yang dewasa kalian sudah bisa menonton film lebar yang bisa memenuhi perasaan tersebut di dalam masing-masing. Usahakan jangan menganggap anak tersebut tuh nih ya. Jangan merasa anak itu masa bosan dengan kartun itu seperti itu saja. Tetapkan saja pada kartun pendidikan dan agama yang paling aman dan yang terpenting adalah terbebas dari KPI. Kenapa? Tujuannya supaya mereka tuh tidak cenderung bosan dan tidak merasakan tekanan dan stres seperti marah-marah, terus kecewa, menangis dan sedih karena tidak bisa bernostalgia karena program tersebut diatur oleh KPI. Oke, untuk sekadar dari saran dari saya yang seperti itu, saya memang tergolong pengamat film lebar ya ataupun kartun. Jadi saya ini seperti manusia autistik yang berharga tuh membutuhkan
saat ini masih memiliki video anak-anak yang suatu saat nanti bisa berguna buat kalian yang masih di luar sana untuk bisa belajar lebih banyak lagi. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa sebiasa untuk follow sosial media aku, komen dan juga subscribe channel aku di sini untuk ditahu bagaimana cara untuk mengawasi anak-anak dalam menonton televisi menurut versi kalian, asalkan dengan memilih program yang mengandung pendidikan dan agama. Itu yang paling terpenting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.